Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di malam hari ini Bang Akbar akan mengulas nih. Jadi jika ada yang bertanya kenapa longsor itu terjadi setelah hujan, atau juga longsoran, tanah longsor, atau juga longsoran di tepi sungai, kenapa longsoran terjadi ketika setelah hujan? Mau tahu? Baiklah, ini cerita. Jadi ketika membahas mengenai longsor, jadi dalam ilmu mekanika tanah, nah ini malah buka bukunya lagi ya teman-teman. Buku teknik sipil, di sini kita membahas mengenai mekanika tanah. Oke, nah jadi cara pemberian nama nih, mohon maaf nih, kita langsung cepat. Jadi tanah itu di buku ini disebutkan tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Jadi berbutir kasar ada berangkal atau boulder, kerakal, cobblestone, kerikil gravel, pasir kasar coarse sand, pasir sedang medium sand, pasir halus fine sand. Lalu tanah berbutir halus ada lanau, silt, dan lempung clay. Nah, jadi kemudian samping itu ada satu lagi tanah, yaitu tanah gambut ya. Tanah gambut ini keistimewaannya adalah mampu menahan air. Jadi dalam uji lab yang kami lakukan tuh kadar airnya itu sekitar angka 200%. Nah, kadar air itu adalah berat air dibagi dengan berat solidnya. Jadi 1 gram tanah gambut itu 200 gramnya air, dia kemampuan untuk menahan air. Nah, jadi ketika pemberian nama-nama tanah, misalnya kerikil kepasiran, jadi banyak kerikil daripada pasir. Pasir kelanauan, pasir kelempungan atau lempung kepasiran. Nah, jadi berbicara tentang keruntuhan ya, keruntuhan lereng. Nah, jadi teman-teman, misalkan ini lereng, kemiringannya 54 derajat ya, kemiringannya. Dan sebelum terjadi hujan, tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi longsor. Setelah hujan turun, nah, di dalam mekanika tanah ada sebuah pengujian, kalau saya tidak salah itu saya lupa ini apa pengujiannya. Jadi yang jelas, ketika tanah ditekan dari atas, dia akan membentuk sudut keruntuhan. Jadi ketika tanah ditekan dari atas, nanti dia akan membentuk sudut keruntuhan. Jadi dia akan bergeser membentuk sebuah sudut. Sudut keruntuhan. Jadi ketika ditekan, dia akan runtuh seperti itu. Nah, misalkan lereng ini sudut keruntuhannya adalah 54 derajat. Ya, 54 derajat. Jadi ada bagian solid, ada air, ada juga udara. Jadi ketika volume ini, ketika pori ini terisi oleh air sepenuhnya, maka beratnya juga meningkat. Ketika beratnya meningkat, sudut ini tidak mampu lagi menahan. Boleh jadi ketika sudah berat ini meningkat, ini sudutnya cuman sekitar 37 derajat. Jadi artinya kenapa setelah hujan terjadi longsor, itu karena
sudut geser kemampuan tanah itu menahan berat itu menurun. Yang awalnya dari 54 bisa menjadi 37 atau berapapun. Itu jadi artinya kenapa dia setelah hujan terjadi longsor, karena dia tidak mampu menahan bebannya sendiri pada kemiringan tersebut. Jadi sudutnya terlampaui karena beratnya yang meningkat. Nah, kemudian di sini juga diberikan tabel-tabel. Jadi beberapa macam tanah itu sudah ada rank P-nya itu atau sudut gesernya. Kerikil kepasiran 35 sampai 40 derajat, kerikil kerakar, pasir padat, pasir lepas, lempung kelanawan dan lempung. Jadi setiap tanah itu sudah punya rank. Kira-kira kalau tanahnya ini, maka inilah sudut gesernya. Nah, dari sudut geser itu kita tahu, jadi kalau ketika terjadi hujan, sudut gesernya misalkan 25. Segitulah dia mampu menahan. Jadi itu secara sederhana kalau teman-teman menurunkan pasir dari mobil bak, itu nanti pasirnya akan membentuk kerucut. Nah, kerucut seperti ini kira-kira. Nah, inilah sudut gesernya. Tapi ketika dia basah, dia tidak mampu lagi menahan beratnya sendiri, sehingga sudut gesernya akan menurun. Baiklah, demikian dari Bang Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.